Bapak Viko punya cerita tentang pelet? Sementara belum. Ya udah selesai guys. Terima kasih. Ada lah ngono lo. Oke yuk podcast. Ya. Episode pertama di sesi petis pencit mistis. Siap. Ngeri. Buat kalian yang suka horor, jangan lupa di malam Jumat. Ingat mistis bukan miris. Miris mistis. Aduh, mata ini. Oke, di sebelah ada Bapak Viko atau Andana, monggo. Monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, udah. Oke, langsung aja kok ruwet. Oke. Malam ini Petis mengambil tema pelet. Guys. Itu pulut. Oh, mano itu. Wih. Oh, apa sih? Oke. Pelet sudah tidak asing lagi, guys. Oke. Karena pelet itu sudah menjadi tabu. Bukan hal tabu. Oh iya, bukan hal tabu di negeri kita. Sudah menjadi momok. Tiga kata untuk pelet, Bapak Viko. Siap. Mesti aku kena. Langsung tanpa mikir lama. Pelet. Cewek. Oke, lanjut. Satu. Cek, bingung. Pelet. Oke, langsung gas aja. Dia bingung. Sesuai. Oke. Aku sedikit jelasin pelet itu apa biar kalian tahu. Aslinya bukan pelet itu apa, Mas. Jadi pelet itu digunakan apa sih? Apa sih? Bukan maksudnya pelet itu salah satu bagian ilmu gaib yang paling populer. Namanya, Fenomena. fenomena. Fenomenal. Fenomenal. Ya itulah. Jadi pelet itu banyak dinilai untuk menaklukkan wanita. Benar? Siap. Moco. Ya nggak moco, daya ingatku tinggi. Siap. Teruntuk kekasih yang ditinggal atau bisa juga yang disayangi tapi tidak bisa mendapatkan. Miris. Bapak Viko punya cerita tentang pelet? Sementara belum. Ya udah selesai guys. Terima kasih. Ada lah ngono lo. Aku anjing gak ono. Oh gak ono, ya udah. Aku kan Aku aja yang cerita. soalnya anti aku. Oh masuk. Berarti kamu yang menaklukkan. Jadi ada Mas, ini aku mau tanya, ini termasuk pelet apa enggak gitu ya? Jadi ada orang tuanya bapakku sampai orang tuanya temanku. Itu kan bukan cerai. Ini bukan settingan anjing. Siapa? Kok yo gak percaya aku cerita. Miring, amit lah. Orang tuanya temanku itu bukan cerai Mas, tapi banyak masalah. Tapi dominan itu ke cowoknya itu. Sering selingkuh. Seketika Orang tua apa teman? orang tua. Bukan lagi satunya ini. Oh siap. Aduh panas. Oh duduk sing iki ya. Duduk sing tit ya. Duduk sensor karpe dewe. Jadi itu dia itu minta tolong Mas, minta tolong ke orang tuaku. Tapi bukan orang tuaku yang dukun. Habis itu sama pihak orang tuaku itu dilempar ke desaku. Nah, habis itu diperhatikan persyaratannya itu celana dalam dari wanita dan cowok itu, maksudnya suami istri yang pertikaian itu. Yang ini punya masalah. Udah diambil, habis itu bertahan kurang lebih 1 bulan, habis itu kambuh lagi. Lah menurut sama nih itu termasuk pelet apa enggak? Kalau menurutku ya itu termasuk pelet. Pelet. Soalnya dari segi syarat lah.
aneh-aneh gitu ya. aneh. Soalnya kan setan kan minta yang aneh-aneh. Kan itu ini sih dari pihak yang berarti dimintai tolong kan, minta tolong balik ke setan. Setan. Iya. Berarti Jadi dilempar-lempar. berarti garis besarnya itu pelet negatif. Iya enggak? Ya negatif. Negatif. Cuma tergantung sih dari sisi mana kita maksudnya menggunakan. Kalau misal kayak suami istri yang kayak kena masalah gini, mungkin masih bisa dimaklumi lah. Istilahnya kan buat membantu gitu ya. Buat mempererat lagi hubungannya gitu ya. Kecuali yang kalau kayak masih sepantaran kita dibuat main-main gitu, enggak sih, enggak bisa. Soalnya ini efek sampingnya ke depan kan benar-benar ngeri ya Oh, apa? Imbasnya ya. imbasnya. Lah, yang aku bingung itu pelet emang identik buat wanita atau enggak? Tergantung sih. Kalau itu sih relatif. Buat Kita nggak bisa. kegunaannya gitu ya. Ini kamu maksudnya tanya dari segi banyak yang gunain cowok, apa yang banyak yang gunain cewek gitu. Nah, Semua ayo. normal. Maksudmu pertanyaanmu kan gitu sih. Maksudnya enggak, maksudnya buat kan tadi penjelasannya itu menaklukkan wanita. Lah berarti kan identik hanya untuk ke wanita. Lah kebanyakan untuk wanita aja apa bisa? Itu menurut persepsi kebanyakan orang sih. Rata-rata ya. Kalau realnya di lapangan itu semua gunain. Kamu kan tadi ini sih tanya pengalaman ya. Aku ada pengalaman. Cuma dari keluarga, bukan aku dari aku langsung. Oh gitu. Tadi kok bilang nggak ada gitu, kan kurang ajar. Tanyamu kak apa mau ke aku nih kan? Pengalaman dari aku nih kan. Oh iya, oke, lanjut aja. Jadi pengalaman ini dari adikku sendiri, adik kandung. Dulu pernah pas waktu SMP. Ini backsound ya, sedikit aja, lanjut aja, oke. Karena waktunya ini udah kepet kan lanjut. Gak masalah. Gak masalah. Penting pos. Kita ini terbuka. Iya, los gitulah. Tapi jangan sampai dull. Oke, lanjut Mas. Jadi pas waktu adikku sekitar kelas 1 kelas 2 lah SMP. Jadi dari ini adikku kan cewek ya. Dari orang tuanya si cowok ini. Orang tuanya itu kayak orang pinter lah. Bisa disebut dukun. Mas si cowok itu? Si cowok yang deketin cewek adikku. SPV bukan? Nah, bukan. Masih bisa berarti. Ya, terus. Jadi pas di hari adikku kena, dia kan nggak kuat. Ngerasa? Nggak kuat dalam artian fisik. Tapi kan nggak ngerti kan. Namanya juga orang awam kan adikku. Jadi ngerasa fisiknya ini kayak ini nggak kuat. Akhirnya langsung tipes. Adik zaman? Curiga kan aku. Nggak ada apa-apa langsung tipes. Padahal kan anak sekolah sih. Ngapain sih anak sekolah? Oh SMA berarti? SMP. Oh SMP. Terus. Terus dulu kan aku belum ikut ini sih, kayak latihan gitu kan belum tahu. Yang sekarang ini ya. Cuma aku ada guru sih dulu. Terus tak tanyain. Gini. Ternyata kena pelet. Adikku nggak kuat. Nggak kuat maksudnya secara fisik iya. Loh, dari sisi ini yang cowok kan orang tua kan dukun kan. Itu orang pinter lah. Terus tak tanyain kan, pelet apa sih? Katanya itu pelet ini, jaran goyang. Ya, itu bukan inilah baru lah di masyarakat. Jaran goyang itu apa? Semua orang kemungkinan tahu lah. Rata-rata. Kalau pelet itu benar-benar inilah dibilang tingkat tinggi. Soalnya dia ini sih guna ini ya makhluk tingkat atas lah. Jadi ini yang kerja berarti ya? Maaf ya. Kalau setahuku kayak setan kobor, pelet setan kobor, ini sekedar pengetahuan tok lah ya. Iya, sharing-sharing oke.
kayak setan kober terus jarang goyang ini. Kalau setauku aku pernah dengar dari mantrane setan kober ini. Itu di mantrane itu ada kata-kata yang kayak lebonono iku loh. Namanya. Enggak, iku loh, barangnya cewek. Paham kan? Oh, nice. Jadi seakan-akan setan itu kok ngeleboni nang bolongan iku loh. Oh iya, paham. Nah, iku. Jadi sengeri iku. Nah, untung-untung maksudnya adikku kan masih kuat lah secara mental. Cuman fisiknya udah berasa. Fisiknya nggak kuat ngatasi. Terus ini aku dikasih apa? Garam suruh mandi, suruh minum. Akhirnya yes, alhamdulillah bisa lepas. Akhirnya lepas dari pelet itu. Lepas. Ya, untung saja aku belum ikut latihan itu. Kalaupun aku ikut latihan, guys, tempur. Nggak bisa lah tuh. Apalagi keluarga ya barangkali. Lah, yang dimaksud lepas itu peletnya kembali nyerang ke dirinya yang nyerang awal itu apa cuman lepas aja gitu? Itu tergantung niat si yang bantu ya? si yang bantu, si pembantu sih. Berarti dari gurunya zaman itu? Tergantung dianya. Cuman ngelepasin aja apa dikembalikan? Nah, mungkin kalau kayak masih maksa lah, misalnya dilepas ya, terus dari si pihak yang nyerang masih ngirim lagi, mungkin ya namanya orang kan sabar kan ada batas itu. Berarti kan itu udah peringatan. Kalau menurutku gitu sih. Yang kedua pasti bertindak. Tapi orang beda-beda lah, tergantung dari orangnya sih. Kalau menurutku. Lah, pernah lihat nih Mas di video itu. Katanya kalau ngetes dia itu di pelet apa enggaknya, itu dia ketika tidur di bawah tempat tidurnya itu dikasih kopi, tapi diisi setengah atau seperempat gitu. Kalau emang kopinya itu istilahnya ngurang dari ukuran di awal, itu katanya dia kena pelet. Nah, menurut Saman yang Saman tahu aja itu bener apa enggak, dan apa Saman yang dari Saman sendiri tuh ciri-ciri kalau dia kena pelet? Kalau yang kopi ini aku malah baru dengar. Oh, baru dengar. Soalnya aku juga baru dengar juga. Berarti belum tahu kalau masalah itu ya. Mungkin kayak ini ya, kayak ngasih sajen ya. Jadi ngetes gitu loh. Katanya yang aku lihat di video itu kalau ngurang, jadi makhluk yang ngikutin dia atau masuk ke dia itu minum itu. Ya. Kopinya tanpa gula gitu. Ya kopi pahit lah. Kopi pahit kan ini sih kesukaannya barang-barang itu lah. Lah kalau dari Saman sendiri tahu nggak ciri-ciri orang yang kena pelet gitu? Ya alhamdulillah semenjak ikut itulah latihan ini, dari sisi pandangan sih lah, dari sisi mata pandangan itu bisa kelihatan, gerak-gerik bola mata itu udah kelihatan tuh. Kalau berhadapan sama orang yang tahu, istilahnya kayak ya tempuk gitu ya? Yes, kayak crash lah. Crash. Energinya kan crash. Cuma kalau ibaratnya gini lah, kita pakai ilmu hitam, kayak kamu pakai ilmu hitam. Kamu punya ini ilmu pelet, aku punya ilmu hitam tapi buat kanuragan lah ibaratnya. Kan sama-sama hitam, nggak bakal crash. Soalnya kan satu energi, berarti satu line lah, satu garis. Kalau ibaratnya kita udah menyimpang, kayak berarti aku pakai ilmu hitam, kamu pakai ilmu putih. Nah itu udah crash, udah kerasa lah. Berarti kayak benturan. Langsung seketika gitu ya? Makanya aku kerasa kan. Paham. Jadi gitu guys. Lah, karena udah bahas itu, kita bahas sesi obatnya Mas, yang ya normal-normal atau kita hanya disuruh ke dukun biar sembuh, atau ada cara lain gitu yang kita nggak perlu ke dukun itu? Kalau cara lain sih menurutku ini sih belum pernah ngerti ya. Soalnya gini lah,
kalau kebanyakan orang kan cara menangkal pelet ya sembahyang gitu. Nah, kalau persepsiku sih, bukannya aku berarti gimana ya? Kayak nyepelekan pangeran lah, bukan kayak gitu. Berarti kita sembahyang kan kita berhubungan dengan Allah berarti kan. Tuhan. Nah, kalau pelet kita berarti kan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan ilmu dengan ilmu. Lah, ilmu dilawan dengan ilmu. Kalau menurutku sih. Pandangannya saman ya. Kalau pandanganku sendiri. Jadi pandangan orang kan beda-beda lah ya. Oke. Jadi apa Mas pesan buat si pelet dan yang kena pelet Mas? Ada nggak? Si pelet. Si pelet dulu. Si pelet dulu. Ya, jangan gunain hal yang inilah buat yang negatif lah. Kalau buat bantu suami istri, hubungan suami istri gitu nggak masalah. Cuma kalau buat bantu inilah bocil-bocil lah ibaratnya, itu nggak boleh. Itu Ya didengerin guys. jangan. Soalnya kita efek sampingnya nanti Di belakangnya pasti. Bung Karma. Dan untuk yang kena pelet Mas, ada nggak? Untuk yang kena pelet sih ini gimana ya? Apa sih Soalnya agak sulit tuh. kenanya gitu gimana? Soalnya agak sulit. Itu nggak menutup kemungkinan orang-orang yang ibaratnya benar-benar taat beribadah itu pun masih kena. Masih bisa Bener nembus sih. Ada juga sih. Berarti kayak cewek yang benar-benar udah berhijab gitu, nggak menutup kemungkinan kena. Soalnya kalau dilihat dari ini kasat mata gitu sulit kalau menurutku sih ya. Ya perbanyak ini ya, istighfar. Jadi pelet itu bisa dibilang gimana Mas? Istilahnya bahaya. Ya bisa dibilang ya biasa. Karena apa? Karena udah ya tabu itu kan Mas. Udah bukan hal tabu. Soalnya udah jadi momok lah. Momok masyarakat. Dan di zaman-zaman yang udah maju gini tetap masih ada. Ya enggak? Masih digunakan. Kalau dia mau dibilang banyak ya banyak. Masih banyak. Banyak yang gunain. Apalagi di setiap daerah nggak mungkin. Pertama dari orang yang nggak pede. Itu larinya bahkan ya nggak semua ke sana, cuman kebanyakan lari ke sana. Orang yang ibaratnya udah putus asa lah. Putus asa. Pengen instan. Terutama pengen instan itu. Terima kasih Mbak Viko udah menjelaskan sedikit tentang pelet seperti itu. Oke, kita bertemu lagi di malam Jumat berikutnya. Jangan lupa subscribe Pencet Channel dan subscribe juga ini apa Mas? Andana Project. Ya, subscribe, dia ada alur cerita film, kita bahas film. Dia bahas film. Oke. Terima kasih dan podcast selesai.